Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan selamat datang pada acara Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam webinar. Hari ini tanggal 23 November 2021 yang mempunyai tema yang cukup menarik, yaitu Enduring Potential of Basal Insulin, a Legacy of Life-Changing Innovation. Jadi ini memang topik yang menarik, dan webinar kali ini adalah kerjasama dengan PT Sanofi Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pertama kepada PP PAPDI yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memimpin acara webinar ini, dan kedua tentunya terima kasih kepada kedua pembicara. Jadi kita mempunyai kedua pembicara yang penting, yaitu pertama adalah Dr. Hendra Jufri SPPD KMD dari Sumatera, dari Aceh, bukan Sumatera, dari Aceh, ya, bekerja di Universitas Syakwala, ya. Dan yang kedua adalah Dr. Cokorde Gede Dalem Pamuyon, SPPD KMD, yang akan membahas mengenai hipoglikemia. Nah, topik ini saya kira topik yang penting, khususnya dalam bidang diabetes, karena memang kita baru saja merayakan World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia, ya. Jadi mungkin ini mengingatkan kita kembali bahwa sekarang pasien-pasien diabetes ini jumlahnya bertambah banyak, dan bertambah banyak, tetapi kualitas pelayanan kita itu belum optimal. Jadi saya kira ini menjadi kesempatan kita mendiskusikan dengan para ahli bagaimana pelayanan itu bisa menjadi optimal, oleh karena memang kebanyakan pasien diabetes dikelola oleh teman-teman dari departemen atau spesialis penyakit dalam. Baik, sebelum kita mulai, saya mempunyai tugas ya dari PP PAPDI ya untuk menyampaikan mengenai etik dan patient safety, ya. Jadi kita sebagai anggota PAPDI ya tentunya mempunyai kewajiban ya mengikuti beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi. Ya, kita perhimpunan atau perkumpulan dokter spesialis penyakit dalam itu bernaung di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Oleh karena itu kita mengikuti apa-apa yang digariskan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Nah, sedikit ingin menyampaikan mengenai bagaimana sebetulnya pelembagaan etika dan disiplin dan hukum dalam bidang kedokteran di Indonesia. Jadi di sini ada masalah etika, ada masalah disiplin, dan ada masalah hukum. Untuk masalah etika, ya ini hanya mengingatkan aja ya, bahwa di Ikatan Dokter Indonesia ada MKEK, ya. Nah, di situ ada MKEK pusat, ada wilayah, dan cabang, ya. Dan ini adalah melakukan pengawasan, pembinaan, dan membuat fatwa etika kedokteran di tingkat pusat. Nah, kemudian di level rumah sakit, ya, di situ ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia, ya, terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya serta relasi antara nakes di dalam rumah sakit. Nah, kemudian tentunya di setiap rumah sakit itu ada komite etik dan komite medik, ya, atau komite medik dengan subkomite etik di dalamnya, yang menerapkan istilahnya norma-norma etika dan juga hukum. Ya, ini mengenai etika, ya.
Nah, kemudian bagaimana mengenai disiplin ya, karena memang dalam kegiatan kita sehari-hari kita istilahnya menjalankan disiplin kedokteran, mengikuti rambu-rambu khususnya adalah pedoman pelayanan klinik PPK ya dari masing-masing rumah sakit kita. Nah, di situ di level pusat ada MKDKI, di bawah KKI ya, Konsil Kedokteran Indonesia, dan kemudian mempunyai kewenangan kemakamahan dan pembinaan. Jadi tidak hanya mengadili tetapi juga melakukan pembinaan. Bagaimana masalah hukum yang berkaitan dengan kedokteran? Nah, di sini memang ada lembaga legalisasi hukum, yang legalisasi hukum yang membuat hukum, yaitu dari DPR dan pemerintah yang membuat undang-undang, dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Dan kemudian juga ada proses penegakan hukum sendiri. Ya, di sini melibatkan kepolisian, jaksa, pengadilan, dan aparat hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya. Ya, di sini ada KPK dan BIN. Ya. Nah, mungkin di dalam pekerjaan sehari-hari, ya, dalam konteks layanan di rumah sakit, sering kita menghadapi satu dilema etik, ya, di mana sebetulnya kita sudah mempunyai pedoman-pedoman. Ya, jadi sebenarnya etika ini memang merupakan satu keutamaan dalam kita menjalankan tugas kita sebagai profesi dokter. Nah, misalnya di sini disebutkan bahwa kepemimpinan yang jelas itu harus ada DPJP. Jadi setiap pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap, itu ada DPJP yang menjalankan kriteria-kriteria medis, tetapi juga memperhatikan otonomi dari pasien. Ya, dan di sini bahwa kita menganut patient-centered approach atau mengutamakan kepentingan pasien, bukan provider approach. Ya. Kemudian menghormati keputusan pasien dan keluarganya. Jadi otonomi pasien ini harus kita perhatikan, tetapi juga kita harus memperhatikan kesejawatan, etika kesejawatan, ya khususnya di dalam kerjasama kolaborasi, ya, di mana kita bisa namanya berkolaborasi ya demi kepentingan dari pasien, ya tentunya dengan melibatkan dari pasien dan keluarganya, ya. Dan di sini juga kita memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien, ya, yang dapat merubah skala prioritas dan dapat merubah keputusan-keputusan bersama, ya. Kemudian di dalam dilema etik juga kita menerapkan yang prima facie, yaitu kaidah dasar bioetik. KDB, kaidah dasar bioetik, ya. Di sini misalnya di sini beneficent dalam menyepakati prioritas kepentingan pasien secara medis dan kemudian otonomi dari pasien. Berikutnya adalah non malfeasance, ya, non malfeasance khususnya pada pasien-pasien yang dalam keadaan emergensi. Kalau dalam bidang diabetes misalnya pada keadaan hipoglikemi, ya, bagaimana kemudian tidak menyebabkan kecacatan lebih lanjut, itu non-malfeasance. Ya, untuk memudahkan kita sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, maka sudah dikeluarkan kode etik kedokteran Indonesia. Kalau kode etik kedokteran Indonesia memang ini adalah tertulis dan ini bisa diunduh, ya. Dan kalau sewaktu-waktu teman-teman pengen mengulang lagi, mengingat-ingat lagi, saya kira bisa dilihat di situ, ya. Nah, dalam bekerja di layanan kesehatan, mungkin dalam 10 tahun terakhir ini, ya, bahwa standar keselamatan pasien itu menjadi prioritas, ya. Jadi di semua rumah sakit wajib untuk menerapkan standar keselamatan pasien. Misalnya pasien tidak jatuh, kemudian pemberian obat yang salah itu bisa dicegah dan sebagainya. Jadi di sini ada 6 sasaran keselamatan pasien. Pertama, ya, ketepatan identifikasi pasien supaya obat tidak salah diberikan pada pasien yang berbeda. Kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif sehingga tidak ada keraguan dari pasien atas tindakan yang akan dilakukan. Kemudian juga untuk obat-obat yang high alert ataupun mempunyai risiko tinggi, antara lain insulin yang nanti akan dibahas oleh
Dr. Cokorda di dalam Pamyun, itu juga termasuk obat high alert ya. Jadi penyimpanannya juga harus khusus, pemberiannya juga harus lebih hati-hati ya. Kemudian kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Kemudian juga pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dalam penyuntikan insulin, walaupun jarang, bisa terjadi infeksi pada tempat lokasi. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan mengenai prosedur penyuntikan insulin, ya, baik dengan melakukan rotasi, penggantian jarum, kemudian bila dibutuhkan menggunakan kapas alkohol. Ini mungkin harus kita perhatikan. Sekali lagi, keselamatan pasien, dan yang terakhir adalah pengurangan risiko jatuh, karena pasien diabetes ini banyak yang usianya sudah lanjut dan mempunyai risiko jatuh, dan kalau dia jatuh pada saat berkunjung ke visit ke kita, maka sedikit banyak, walaupun kita belum tidak bisa berhubung langsung dengan terapi kita berikan, tapi kalau jatuh di tempat kita, ya kita juga mempunyai tanggung jawab juga, ya. Jadi inilah mungkin yang selalu kita harus ingat dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai dokter ahli penyakit dalam memberikan pasien-pasien kita masalah etik dan dilema etik dan keselamatan pasien. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Ini mengenai etik. Nah, berikutnya tugas saya adalah melanjutkan sebagai moderator dari acara hari ini. Mungkin saya ingin memperkenalkan singkat mengenai Dr. Hendra Jufri, SPPD KMD. Nanti kurikulum vitae-nya akan ditayangkan, tetapi beliau ini akan berbicara mengenai starting basal insulin in the new decade, ya. Jadi memang bagaimana perkembangan dari memulai basal insulin. Kami persilahkan Dr. Hendra Jufri untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih banyak Prof. Pradana. Izin share slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Pradana, guru saya, kemudian Dr. Cokorda, senior saya. Izinkan saya memulai sesi ini dengan menampilkan 20 menit ke depan bagaimana kita memulai basal insulin pada dekade saat ini. Ini adalah slide disclosure saya. Terima kasih kepada PP Pabdi yang telah memberikan kesempatan kepada saya, kepada PT Sanofi Aventis yang senantiasa memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi. Ketika kita memulai basal insulin, kelihatan roadmap seperti sirkuit Mandalika ini akan kita lihat. Yang pertama tentu pada saat kita mendiagnosis pasien, kemudian kapan kita melakukan inisiasi, bagaimana cara kita melakukan titrasi, bagaimana cara kita mencapai goal, dan kapan sebenarnya basal insulin ini bisa kita tambahkan dengan modalitas lain. Ini nanti akan jadi outline presentasi saya. Kalau kita lihat pentingnya basal insulin, kita tahu basal insulin adalah fondasi dari terapi diabetes. Kenapa? Karena dia mempertahankan fasting plasma glukos tetap normal. Dan dia membuat zona antar makan itu juga normal. Kalau kita lihat revolusi dari basal insulin, saya pikir ini menarik ya. Revolusi industri pertamanya saat waktu itu kita menambahkan zinc untuk memperpanjang human insulin. Tapi pada saat revolusi kedua itu muncul NPH, ya. Revolusi ketiga muncul glargin U300 dan determir. Dan yang generasi revolusi keempat yang saat ini adalah ultra long acting itu muncul glargin U300
dan degludec. Kalau di Indonesia itu adalah degludec U100 dan di luar mungkin ada degludec U200. Inovasi ini kelihatan tetap diperlukan untuk mencapai profil basal insulin yang ideal, yang panjang, yang flat actionnya, yang day-to-day variabilitasnya minimal, atau dia resiko hiponya lebih kecil. Dan kita bisa mempredik waktu antara injeksi, kemudian dan action yang muncul, dan setidaknya kita butuh frekuensi yang lebih 1 kali injeksi, dan yang menarik saat ini butuh flexibility dalam memberikan insulin. Dan kelihatannya semua development ini didapat pada revolusi 4.4 tadi, baik Glargine U300 maupun degludec. Sekarang kita bahas kapan kita melakukan inisiasi. Yang pertama tentu pada saat A1C bisa di atas 7 atau 7,5. Atau ketika dia sudah di atas sampai 8,5. Atau dia sudah tidak toleran terhadap obat yang non-insulin agent. Atau dia sudah dapat dosis maksimal, tapi A1C-nya belum tercapai. Atau dia punya severe hyperglycemia atau metabolic decompensata. Atau dia butuh steroid. Atau pada pasien yang saat ini atau dia merencanakan kehamilan. Ini tentu kita biasa dapat pada pasien-pasien DM tipe 2. Bagaimana kalau dia di rumah sakit? Tentu dia juga mungkin pada kondisi yang akut atau end organ failure. Yang menarik kalau kita bahas saat dirawat. Tentu strateginya akan muncul 3. Mungkin dimulai dengan bolus saja yang kita sering kenal dengan sliding scale. Atau kita mulai dengan basal only saja, atau langsung kita mulai dengan basal bolus sejak di UGD. Ada penelitian yang mencoba membandingkan ini pada April 2021. Yang menarik, kelihatan kalau kita lihat hipoglikeminya justru lebih banyak didapat pada yang menggunakan langsung basal bolus. Euglycemic D kelihatan lebih banyak didapat pada yang memulainya dengan basal insulin saja. Hiperglikemi D kelihatan yang hampir sama, baik antara basal bolus dan basal only, dan lebih banyak pada sliding scale. Yang menarik, tidak ada perbedaan yang bermakna antara length of stay, mortality rate, dan readmission antara ketiganya. Jadi memang tidak salah kalau pada saat dia masuk ke rumah sakit, mungkin kita bisa memulai dengan basal only saja pada tahap awal. Inisiasi ternyata kita mesti lihat. Kalau kita punya NPH atau Glargine atau Determir, kita bisa mulai 0,1 unit per kilogram berat badan. Kalau A1C-nya di bawah 8. Atau body mass index-nya di bawah 18. Atau usianya lebih tua. Atau gangguan fungsi ginjal atau liver. Tapi kita juga bisa langsung mulai 0,2 unit per kilogram berat badan. Terutama pada BMI yang di atas 18 atau HbA1c di atas 8 atau 64 milimol. Bagaimana memulai Glargine U300? Kelihatan semua studi mulainya 0,2 unit per kilogram berat badan. Sedangkan degludec ini dia anjurkan mulai dengan 10 unit. AACE dia menarik, dia lihat A1C. Kalau A1C-nya di bawah 8, dia anjurkan mulai 0,1 atau 0,2 unit per kilogram berat badan. Sedangkan kalau A1C-nya di atas 8, kita boleh mulai 0,2 atau 0,3 unit per kilogram berat badan. Ya, yang menarik kita bisa berikan pada malam hari, terutama pada saat paginya gulanya tinggi, atau resiko nokturnalnya hiponya lebih kecil, atau pada orang yang kalau muncul hipo dia bisa lakukan sesuatu untuk memperbaiki hipo.
Tapi kalau kita lihat pasiennya gulanya lebih tinggi sepanjang hari, kemudian nokturnal hiponya lebih beresiko, dan dia tidak bisa menangani resiko nokturnal hipo, ternyata basal insulin ini lebih baik diberikan pada pagi hari. Flexibility ini kelihatan jadi penentu saat ini pada saat era-era kita hidup yang lebih simple. Saya bandingkan satu profil Glargin U100 dengan Glargin U300. Kita lihat kalau kita berikan dia pada waktu yang sama setiap hari, kelihatan peaknya tuh lebih kecil pada Glargin U300 pada day to day variability. Kalau kita mundurkan dia 3 jam, kelihatan tidak berbeda bermakna. Tapi kalau kita mundurkan dia lebih lama 3 jam, ternyata day to day variability-nya lebih peak pada yang U100. Tentu ini buat hiponya jadi lebih besar. Bagaimana plasma insulin? Kelihatan juga hampir sama. Kalau kita berikan pada waktu yang sama, kelihatan tidaklah berbeda, tapi lebih flat pada U300. Kalau kita berikan pada waktu yang 3 jam lebih awal, ternyata sama antara U300 dengan U100. Sedangkan kalau kita mulai lebih lama 3 jam, ini ternyata lebih flat pada U300. Jadi kita bisa lihat simulasi ini untuk memprediksi kemungkinan terjadinya hipo jauh lebih kecil pada U300. Sekarang bagaimana melakukan titrasi? Kita lihat kalau kita gunakan U100 Glargin atau Determir, adjustment-nya tentu kita sesuaikan dengan blood glucose. Kalau kita gunakan Glargin 300, dia tekankan sebaiknya tidak setiap hari tapi 3 atau 4 hari sekali. Kita boleh naikkan 2 unit atau turunkan 2 unit, tergantung target gula darah. Kalau pakai Degludec ternyata juga sama. Dia anjurkan titrasinya tidak setiap hari, tapi 3 atau 4 hari sekali. Kita lihat titrasi yang dianjurkan oleh Lembaga Diabetes Dunia. IDA ya atau IASD. Dia anjurkan boleh 1 sampai 4 unit tiap 3 hari. Maksimalnya adalah 0,5 unit per kilogram berat badan. Sekarang kalau kita lihat ACE atau AACE, ini dia anjurkan 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan pada A1C yang di bawah 8. Tapi kalau A1C-nya di atas 8, ini boleh 0,3 atau 0,3 unit ya. Jadi dia bisa dinaikkan lebih tinggi. Sedangkan kalau kita lihat IDF, ternyata dia anjurkan 2 unit per 3 hari. Kalau kita coba gerangkumkan, kelihatan hampir mayoritas anjurkan 2 unit setiap 3 hari. Targetnya tentu fasting plasma glukos 70 sampai dengan 130. Yang menarik kalau kita lihat Kanadian, dia boleh anjurkan 1 unit setiap hari dengan capaian fasting yang hampir sama, 72 sampai 126. Sekarang kita coba belajar dari 4 skenario ini. Laki-laki 46 tahun, berat badannya 64 kg, dia sudah gunakan basal 40 unit. Kalau kita dapat sebelum dinernya 154, pukul 3 paginya 60, sebelum breakfast 155. Kelihatan pada pukul 3 pagi muncul hipo. Sebelum breakfast belum capai target. Kelihatan problemnya bisa 2, bisa snack yang hilang atau dosis insulin yang belum tepat. Kita bisa turunkan basal insulin dose atau berikan snack adekuat. Bagaimana skenario kedua? Misalkan sebelum after dinner 158. Pukul 3 pagi 140. Sebelum breakfast 164. Kelihatan sebelum breakfast belum capai target. Pukul 3 pagi masih di atas 100.
antar dinner dan sebelum breakfast ada gap tapi tidak sampai 40. Mungkin problemnya di dosis basal insulin atau cara injeksi yang belum benar atau kualitas dan kuantitas karbohidrat pada snack yang belum benar. Tentu sugestinya adalah kita memperbaiki ketiganya. Bisa menaikkan dosis basal atau kita melakukan edukasi bagaimana injeksi dan bagaimana memberikan snack. Bagaimana skenario ketiga? Kita dapat gula darah sebelum breakfast 80. Gula darah pukul 3 pagi 94. Gula darah after dinner 142. Jadi sebelum breakfast kelihatan sudah capai target. Tapi pukul 3 paginya cenderung di bawah 100. Dosis insulinnya kelihatan kita mesti turunkan. Dan kelihatan kita mesti adekuat untuk snack sebelum tidur malam. Yang menarik adalah skenario keempat. Dia sudah gunakan basal insulin 2 kali dalam sehari. Tapi sebelum breakfast gula darahnya 114. After lunch 142. After dinner 212. Kelihatan sebelum dinner masih tidak capai target. After lunch tapi sudah capai target. Kelihatan dosis morningnya yang butuh kita naikkan, sedangkan dosis malamnya yang tidak perlu kita naikkan. Jadi saya pikir ini adalah contoh skenario bagaimana variasi dan bagaimana evaluasi kita sebelum melakukan titrasi. Saya tampilkan satu studi real world. Studi ini adalah studi terbaru dari Glargine 300. Dia menilai pemberian Glargine 300 tapi pada semua wilayah di dunia, baik di Asia, baik di Middle East Afrika, baik di North Afrika, Latin Amerika, dan Eastern Europe. Dia mau lihat pada populasi yang hampir mencakup seluruh dunia. Yang menarik, capaian A1C-nya ditentukan oleh dokter. Kemudian dia juga nilai yang capaiannya di bawah 7,5 A1C atau di bawah 8 A1C. Kita lihat, 3 bulan pertama yang mencapai cuma 12,9. Tapi pada bulan ke-6 dia naik. Pada bulan ke-12 dia naik hampir 50%. Bagaimana yang A1C di bawah 7,5? Ternyata makin bertambah waktu makin baik sampai 6,64%. Dan kalau kita lihat capaian yang A1C-nya di bawah 8, ternyata pada bulan ke-12 sangat baik, 81,5%. Ini tentu menarik untuk kita diskusikan karena biasanya pada saat kita lama menggunakan basal insulin, capaiannya justru akan lebih menurun. Bagaimana penambahan berat badan? Kelihatan kalau kita bandingkan dari baseline ke bulan ke-12, kecil sekali penambahan berat badan, walaupun terjadi penambahan dosis yang lumayan tinggi dari 14,6 unit menjadi 23,3 unit. Insiden hiponya juga kecil, baik pada bulan ke-12 maupun bulan ke-6. Dan tentu ini hal penting pada saat kita melakukan titrasi. Dan ini tentu akan membuat kepatuhan pasien pada saat menggunakan insulin juga baik. Yang ketiga adalah kadang-kadang dalam perjalanan menggunakan basal, kita butuh mengganti dengan basal yang lain. Bisa untuk memperbaiki time in range. Atau kita cari yang lebih mudah. Atau yang buat hiponya lebih kecil. Atau yang lebih flexibility, atau yang ditanggung oleh insuran, atau kita butuh dosis yang lebih tinggi. Saya ambil contoh satu studi di Rusia. Ternyata reasoning yang paling banyak digunakan untuk melakukan switching ke Glargine U300 adalah munculnya hipo, baik simptomatik hipo maupun nocturnal hipo. Yang kedua adalah efikasi, targetnya belum tercapai. Di samping itu adalah alasan-alasan lain. Saya ambil contoh, kalau sebelumnya sudah gunakan Glargine U300, tapi kita ingin rubah
ke glargin U300, U100. Ternyata boleh dosisnya unit to unit atau kita turunkan 10%. Atau kita sudah gunakan determir. Kita mau rubah ke glargin U300. Kita boleh pakai unit to unit. Atau kita sudah pakai dekludek, tapi mau rubah ke glargin U300. Kita boleh naikkan 12 hingga 17%. Saya tampilkan lagi satu studi yang merubah satu basal insulin menjadi glargin U300. Ini adalah satu studi yang sangat baru yang ditampilkan pada satu conference di Amerika 2021. Yang menarik, dia hampir switching dari semua basal insulin yang ada. Kita lihat, kalau lihat saat di switching, ternyata capaian A1C-nya jadi lebih baik. Dan pada minggu ke-26 bisa min-nya 7,87%. Pada capaian fasting juga kelihatan cukup baik. Pada saat baseline dan pada saat minggu ke-26 kelihatan lebih baik dengan glargin U300. Bagaimana dengan dosis? Kelihatan memang dosisnya lebih tinggi. Baseline-nya 27,8 dan pada minggu ke-26 kelihatan dosisnya hingga 39 unit per hari. Bagaimana safety? Kelihatan resiko hiponya kecil, baik pada simptomatik hipo, baik pada severe hipo maupun asimptomatik hipo pada fase titrasi. Dan ini tentu memegang peranan penting membuat pasien lebih patuh menggunakan glargin U300. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan dosis basal yang tinggi? Saya ambil contoh, misalkan kita pakai 0,5 unit atau di bawahnya, atau 40 unit per hari. Pilihannya boleh semua U100 basal insulin analog atau U300 glargin. Kalau dosisnya sudah 40 sampai 60, kelihatan pilihannya terletak pada glargin U300 atau dekludek U200. Kalau di atas 0,5 atau dia sudah capai dosis 60 sampai 160, kelihatan pilihannya cuma dekludek U200 dan di kita belum ada dekludek U200. Dan ini menarik, nanti kita diskusikan bagaimana pada saat dosis itu sudah mengalami overbasalisasi. Sekarang panel rekomendasi pada saat kita memulai basal. 24 hingga 72 jam pertama sebaiknya kita mengajari bagaimana menginisiasi. Bagaimana melakukan titrasi. 1 hingga 2 minggu pertama kita minta report dari pasien. Apakah blood glukosnya tercapai apa tidak. Kemudian 1 bulan pertama kita meyakinkan pasien bahwa dia harus melakukan titrasi basal insulin itu. 3 bulan pertama sebaiknya kita evaluasi A1C. Kalau tidak tercapai, kita mesti ajarkan lagi dia titrasi dengan baik hingga 3 bulan ke depan. Dan kalau perlu kita melakukan virtual konsul. Pada 6 bulan pertama kita meyakinkan A1C-nya tercapai. Dan kalau dia di atas target, sebaiknya kita mesti review ulang. Dan ini penting. Kalau muncul hipoglikemi dalam 24 jam pertama, kita mesti ajarkan bagaimana cara mencegah hipoglikemi dan bagaimana merekognisi pasien supaya lebih baik. Ini yang terakhir. Bagaimana kalau kita sudah pakai basal insulin dosis optimal, tapi belum tercapai? Harusnya kita periksa fasting plasma glukos, postprandial, A1C, dan kita mesti lihat medical history yang lain, side effect, atau family history medullary thyroid carcinoma, atau muncul tidak hipoglikemi. Bagaimana berat badan, bagaimana durasi diabetes. Kadang-kadang kita butuh lihat lagi apakah ada gangguan fungsi ginjal. Kalau A1C atau fastingnya masih tinggi,
tapi tanpa hipo, silahkan naikkan basal insulin dose. Kalau A1C-nya masih tinggi, tapi pasiennya overweight, sebaiknya kita boleh combine dengan GLP-1RA atau kita gunakan fixed ratio kombinasi. Kalau A1C dan postprandialnya masih tinggi, kita boleh pakai basal bolus regimen atau combine basal insulin dengan GLP-1RA. Kalau muncul hipoglikemi, sebaiknya dosisnya, basalnya diturunkan sesuai dengan kadar gula. Ini slide kesimpulan saya. Fase awal inisiasi dengan benar. Tolong pasiennya kita ajarkan bagaimana melakukan insulin, bagaimana teknik insulin, dan kita keep kontak dengan pasien. Yang kedua, titrasi. Tentu kita sesuaikan dengan rekomendasi, dengan capaian yang kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Bagaimana switching? Kita masih tekankan kelihatan tidak semua basal insulin itu sama. Kita butuh pemahaman bahwa ada insulin yang lebih fleksibel, ada insulin yang lebih baik time in range-nya, ada insulin yang lebih baik pada saat dosisnya lebih tinggi. Dan yang terakhir, kadang-kadang kita muncul overbasalisasi. Dan kelihatan kalau muncul overbasalisasi, kita punya strategi 4. Yang pertama kita gunakan fixed ratio atau kita tambahkan GLP-1RA. Atau kita tambahkan oral glucose lowering agent yang lain. Atau kita pakai prandial insulin. Atau pakai premix. Dan yang menarik, ternyata concentrate insulin atau low volume high concentrate insulin seperti Glargine U300 juga bisa jadi satu strategi menangani overbasalisasi. Ini yang saya dapat sampaikan. Saya undang ke Banda Aceh pada bulan Maret, tanggal 22 hingga 25 Maret, untuk mengikuti sama-sama kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang ke-31. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendra Jufri atas presentasi yang sangat menarik ya. Saya secara pribadi juga merasakan bahwa banyak belajar dari presentasi ini ya. Bagaimana kita menginisiasi, mengtetrasi dengan basal. Dan ternyata dengan basal itu sebetulnya sebagian besar pasien itu bisa mencapai target. Begitu ya Dr. Hendra ya? Sebagian besar bisa mencapai target asal telaten. Dan jangan buru-buru, tetapi mengikuti tahap-tahapannya tadi gitu ya. Jadi ini memang istilahnya bagaimana kita memanfaatkan istilahnya efekasi dari basal ini dan bagaimana macam-macam basal itu kita bisa gunakan begitu ya. Betul. Dan yang juga menarik bahwa ternyata Glargine U300 itu bisa dipakai untuk inisiasi juga begitu ya. Nah ini mungkin juga menarik. Baik, nanti mungkin banyak pertanyaan, ini udah ada pertanyaan tapi kita nunggu sampai pembicara kedua. Jadi pembicara kedua adalah Dr. Cokorda Gede Dalem Pamyun yang akan menyampaikan mengenai hipoglikemi, learning from the case management. Kami persilakan Dr. Cokorda. Ya, terima kasih Prof. Pradana. Terima kasih panitia dan Dr. Hendra. Saya share screen. Hari ini saya membawakan sebuah cerita lain tentang bagaimana sebenarnya upaya kita mencapai target glikemi yang optimal, tetapi tanpa berisiko menimbulkan hipoglikemia. Tentu saja teori-teori itu banyak, ya Dr. Hendra tadi menyampaikan rencana dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini sebuah kasus ya, sebuah kasus yang saya kira merupakan gambaran dari kasus kita sehari-hari. Ini singkat kurikulum vitae saya, ya saya kelahiran Denpasar dan sekarang masih ada di Semarang, Jawa Tengah. Sejawat sekalian, ini adalah
disclosure yang saya harus sampaikan pada presentasi ini. Agendanya adalah saya menyampaikan kasusnya. Dari kasus ini kita bisa menyimak di mana kira-kira clinical inertia, kemudian diskusi tentang U300 dan bagaimana perubahan paradigma terapi masa kini, ya, masa lalu dan masa kini dan yang akan datang. Sejawat sekalian, ini adalah sebuah kasus wanita ya, kelahiran 1939. Rumahnya Ambarawa, kira-kira sejam dari Semarang dengan darat. Ini kondisi tahun 2014. Ya, 2014 kalau kita lihat pointer saya di sebelah kiri, A1C-nya 10,2%. Pada waktu itu kita memberikan terapi, maaf ini nama paten ya, oral. Kemudian 2015, tahun kemudian masih tetap buruk ya, ini adalah gambaran gula puasa masih tinggi. Kita sudah mencoba mengedukasi, memberikanlah oral pagi dan detemir malam hari. Lalu beberapa bulan berikutnya responnya tidak berhasil, gulanya tidak bagus, saya berubah menjadi naikkan dosisnya dan mengganti menjadi Glargine dengan konsep basal bolus. Kemudian bulan November ya, ternyata A1C-nya turun, ya polanya, maka ibu ini menolak memakai insulin basal bolus, dia memilih campuran lagi. Ini adalah tipikal dari pasien kita sehari-hari. Kalau sudah baik dia akan tidak pernah mau meneruskan insulin yang banyak kali. Ini salah satu handicap. Kemudian 2016 ya, kondisi ibu ini masih buruk ternyata dengan perubahan dari basal bolus ke oral ya. Mencoba menawar ya. Siang kami berikan adalah DPP-4 inhibitor kombinasi dengan insulin basal. Lalu 2016 Agustus polanya tambah buruk dan pasien tidak bisa menolak lagi. Akhirnya kita berikan model ini ya, premix dan kombinasi dengan insulin basal. Semua obat oral berhenti. Tahun 2016 A1C kesan membaik dan tidak mau lagi memakai insulin basal, hanya maunya yang premix dengan 3 kali. Dan 2017 A1C kesan membaik, tetapi secara klinis pasien ini menghendaki cukup yang mix yang 50-50 dengan dosis 15 unit. Ini perjalanan, ya, ini real case ya, bagaimana sulitnya edukasi dan mempertahankan kepatuhan. Pada 2017 bulan Mei, fasting prandialnya terkesan tenang, baik, maka dia meneruskan dengan mix 2 kali dan basal sekali. Ini pilihan, sekali lagi, kita haknya kita turun, mulai menawar lagi. Saya tidak mau pakai insulin basal bolus lagi. Dia memilih oral pagi dan detemir itu adalah malam hari. 2018 masih pola yang sama, ini adalah oral dan insulin basal, dan 2018 balik ke awal lagi, A1C-nya buruk dan pasien tetap tidak menerima insulin basal bolus, maka mendapatkan basal naik dosis, dan 2019 tambah jelek, masih tidak mau menaikkan atau mengganti dengan basal bolus, tetapi di sini kami rubah dengan Glargine U300, responnya kesannya membaik 2019, tetapi sekali lagi pasien ini tetap dengan model oral pagi atau siang dengan insulin basal, Glargine U300, dan seterusnya. Pada Agustus 2021, tambah buruk lagi dengan pola yang sama, ya, 5 pirit 4 mg pagi, kemudian DPP-4 inhibitor siang, dan insulin basal U300 malam hari. Dan 1 November kemarin datang ke tempat praktek saya dan kondisi yang sangat buruk. Inilah suatu perjalanan sejawat sekalian, lalu kita pilih apa pada kondisi seperti ini? Tentu saja apa yang terbaik? Yang terbaik adalah mengganti semua oral dengan basal bolus. Namun sekali lagi pasien tetap tidak berkenan. Apabila kita lihat slide ini ya, oral sudah berulang-ulang, A1C tidak tercapai, ditambahkan oral lagi, tidak tercapai lagi, maka insulin terapi
optimasi dan intensifikasi sebenarnya harus kita mulai ya sebetulnya. Tetapi sekali lagi, hati-hati memberikan ini karena risiko hiponya juga besar. Dengan edukasi yang buruk ini, maka pasien akan lari dari program kita. American Diabetes Association 2021 menyebutkan bahwa seandainya A1C kita tidak punya ada alatnya, tidak di-backup oleh pasien, tentu kita boleh mencari dosis, mencari laboratorium yang kira-kira mirip ya. Bila A1C-nya 9 itu kira-kira kadar gula rata-ratanya 212. Dan inilah yang harus kita camkan, jangan paksakan pasien memeriksa A1C, tapi kira-kira demikianlah estimasi average glukosa berdasarkan padanan A1C. Apa yang kita bisa pelajari dari kasus yang tadi adalah bahwa penggunaan oral yang begitu banyak dan lama tentu saja akan mengalami kegagalan. Kenapa kita tahu exhausted pancreas? Oleh karena itulah, walaupun teori kita paham, tapi apabila kita terapkan pada pasien tidak semudah apa yang kita bayangkan. A1C tambah tinggi dan akhirnya dalam 6-7 tahun ke depan A1C tetap tinggi dan kita late untuk antisipasi. Muncullah komplikasi-komplikasi. Ini ciri dari masyarakat kita secara umum. Oleh karena itulah, tentu kita harus hati-hati memberikan rekomendasi ya. Hindari hipoglikemia, hindari overweight akibat pemberian insulin dan edukasi yang benar walaupun kadang-kadang butuh ya agak ngeyel kalau orang Jawa mengatakan untuk bisa memulai insulin selamanya. Kita ketahui bahwa sekresi insulin ada yang memicu. Siapa? Glukosa. Pada orang fisiologis glukosa lah memicu insulin. Namun apabila kita kembalikan ke fisiologi ada fase 1 dan fase 2. Fase 2 inilah yang gagal atau delay pada diabetes. Sehingga kalau kita memberikan insulin eksogen, kita harus lihat apakah tujuannya basal. Tadi Dr. Hendra banyak menyinggung basal. Apakah tujuannya prandial? Penggunaan insulin yang keliru, baik basal dan prandial, tidak akan baik untuk pasien. Bahkan pasien kapok ya, ketakutan. Apalagi penggunaan human dan analog ini amat berbeda, tergantung dari tujuan apa yang kita berikan. Kita tahu sejawat sekalian bahwa insulin basal ini kita kenal namanya Detemir, Glargin, dan sekarang yang terbaru yang merupakan inovasi farmasi adalah Glargin U300. Dr. Hendra mengulang sekali lagi menggarisbawahi bahwa penggunaan U300 similar, tidak inferior dibandingkan U100, namun ada efek baik yang harus kita sampaikan. Dosis sudah disebutkan. Bila A1C di atas 8, mulailah dengan dosis. Sekali lagi, dosis ini sangat individual. Kadang-kadang dosis di tempat praktek, yes. Tapi pelaksanaan titrasinya mungkin kita keliru menjelaskan atau persepsi pasien akan berbeda. Makin besar dosis yang kita berikan pada orang tersebut, misalnya ini Glargin ya, makin besar unitnya per kilogram berat badan, tentu saja berisiko terjadi apa? Karena ada puncaknya juga. Puncaknya inilah menimbulkan risiko hypoglasemia. Pada kondisi yang overbasalisasi, tadi disinggung Dr. Hendra, ini penting kita perhatikan. Oleh karena itulah, insulin masa depan harus berkaca panjang, more than 24 hours. Harus peakless, tidak ada puncaknya, dan tentu saja risiko hypo yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dosisnya fleksibel dan bisa diberikan kapanpun pasien mau. Namun sekali lagi, untuk mencapai ini butuh biaya, butuh waktu, butuh edukasi yang sangat intens. Ini contoh-contoh bagaimana insulin analog yang kita kenal ya, U300 dan degludec akan menjawab itu ya. Hipoglikeminya lebih rendah, flat lebih baik, kepatuhan diharapkan lebih baik untuk program insulin kita pada pasien tersebut. Agenda berikutnya akan saya sampaikan bahwa U300 berdasarkan trial yang ada tidak inferior dibandingkan dengan U100. Namun sekali lagi butuh edukasi yang begitu baik. U100 maupun U300 atau Glargin 300 berbeda. 300 berarti makin kecil, makin padat, sehingga dia harapannya akan bisa bekerja dengan panjang, dengan hasil yang sama dengan U100 maupun yang degludec atau yang Detemir. Itu harapan kita secara fisiologis. Namun sekali lagi untuk mengedukasi perubahan dari U100 dan U300 butuh ekstra ya, kekuatan ekstra edukasi
karena semuanya tergantung dari goal ya, goal of care. Artinya setiap pasien tidak boleh disamaratakan. Apakah yang kita hadapi adalah orang berpendidikan tinggi atau dengan pendidikan rendah atau apapun juga. Harus ada agreement mana kita pilih ya, harus ada edukasi. Pilihannya berbeda satu sama lain. Ada AISD menyebutkan bahwa patient centers adalah merupakan poin kita sekarang dan masa depan. Tidak boleh menyamaratakan satu pasien dengan pasien lain. Apalagi slide saya berikutnya adalah menitik beratkan pada kemungkinan yang ada pada komorbid antara lain ASCVD atau gagal jantung, gagal ginjal. Ini merupakan pasien-pasien yang terpilih yang akan kita berikan insulin ataupun yang lain secara individual ya. Jadi risk faktor harus diselesaikan dengan baik sebelum kita memutuskan. Perkeni pun sudah mencoba menyusun ya, sejawat sekalian ya, bahwa ada model yang lama ya, lihat A1C, pilihannya pada curve formulation juga boleh, pada fixed ratio juga boleh. Jadi pilihan penggunaan insulin sangat tergantung dari kasus individu per individu. Dan ini akan lebih bebas kita melihat tergantung di situasi kita sendiri. Tapi jangan lupa pikirkan biaya ya. Kita lihat semuanya pasien mampu tidak. Jangan-jangan beli resep atau menggunakan cuma sekali. Habis itu tidak akan kontrol lagi. Ini juga tidak baik buat kita. Oleh karena itulah target-target yang kita inginkan ke pasien jangan kaku. Orang tua tuh berbeda, jangan dipaksa A1C 7% misalnya. Jangan dipaksa prandialnya harus 180, tidak baik. Justru menimbulkan hypoglycemia yang berkepanjangan. Apalagi kita bicara tentang time in range. Kadang-kadang pada kondisi tertentu time in range ini kalau tidak punya glukometer mungkin sulit untuk kita evaluasi bersama-sama. Inilah perubahan masa kini sejawat sekalian. Kalau dulu step care ya, diet dulu ya, olahraga, kemudian oral gagal dan seterusnya. Ini harus kita tinggalkan. Step care ini metode ini harus kita tinggalkan pendekatan yang lebih ke arah patient center. Jadi kalau gagal dengan oral, pilihlah early insulin season asalkan kita lihat apa sih kendalanya, edukasinya dan seterusnya. Ini merupakan suatu paradigma bagi kita semuanya masa kini dan masa datang bahwa penggunaan insulin apapun jenisnya lihat pasien itu sendiri sehingga treatment selection-nya benar-benar memperhatikan apa. Jangan hipoglikemia. Jangan mahal. Ya, kalau bisa loh, ini masuk dalam asuransi semuanya. Jangan menimbulkan berat badan meningkat, muncul problem baru, kardiovaskuler baru. Inilah cara titrasi, tadi Dr. Hendra banyak menyinggung dengan cara titrasi ya. Ada berdasarkan naik 4, naik 3, ya turun 2, dan seterusnya. Semuanya boleh-boleh saja. Tetapi harus pendekatnya individu sehingga titrasi yang diberikan atau pasien itu menerima persepsi kita. Pasien yang saya paparkan tadi itu juga sebenarnya satu contoh bagaimana kegagalan titrasi, bagaimana kegagalan penanganan secara komprehensif karena pasiennya jauh, kadang-kadang juga kaku ya. Menurut IDF misalnya boleh hukumnya naik 2, turun 2 setiap 3 hari dan seterusnya. Titrasi merupakan satu modality untuk kita bisa menuju hasil glukosa yang optimal. Sebagai akhir kata sejawat sekalian, kalau kita belajar dari bagaimana handling pasien yang saya paparkan tadi, ini merupakan salah satu. Masih banyak yang sejenis. Yang berhasil juga ada, yang gagal juga ada, yang setengah berhasil juga ada. Jangan hipoglikemia. Sekali kita memberikan insulin, hindari hipoglikemia karena kapok. Yang kedua, harus fleksibel. Yang ketiga adalah pendekatan individu, sehingga harapan kita semuanya pada World Diabetes Day dengan tema adalah access to diabetes care ini menjadi baik. Demikian dari saya, Prof. Pradana, Dr. Hendra, dan sahabat sekalian. Semoga ada gunanya bagi kita semuanya. Selamat siang. Baik, terima kasih Dr. Cokoda yang telah menyampaikan kasusnya, ya, real case mengenai hipoglikemi, ya, gimana kita mengelolanya supaya jangan terjadi hipoglikemi, begitu kira-kira ya, Dr. Cokoda. Saya kira ini sangat menarik ya.
Jadi sekali lagi bahwa di sini ada isu mengenai patient-centered approach. Tadi kita baru bahas mengenai masalah etika, jadi walaupun secara istilahnya disiplin, kalau menurut PPK mestinya basal bolus, kata Dr. Cokorda tadi kan, tetapi kemauan pasien, otonomi, kita harus menghargai begitu ya. Dan kita mencari jalan, jadi akhirnya kita sampai jalan tengah gitu ya. Dan juga mengenai target. Jadi sebetulnya tadi dibahas juga mengenai clinical inertia. Jadi clinical inertia itu terjadi oleh karena dokter gagal menentukan target ya. Nah, jadi target harus ditentukan. Nggak perlu semua di bawah 7. Kalau memang usianya sudah cukup lanjut, misalnya 60, 65 dengan berbagai macam komplikasi, mungkin kita bisa memberikan target yang agak tinggi, 7,5 misalnya, ya dengan tujuan tadi Dr. Cokorda menyampaikan jangan sampai hipoglikemi ya. Nah, kemudian di sini insulin basal menawarkan satu solusi ya untuk pasien ini untuk tetap mencapai target untuk menghindari komplikasi tetapi tidak menyebabkan hipoglikemi. Kurang lebih gitu ya, Dr. Cokorda ya. Oke, apa yang kita bisa belajar dari yang disampaikan oleh Dr. Cokorda. Saya lihat sini mungkin sudah banyak pertanyaan yang diajukan ya. Baik, mungkin ini ada pertanyaan, ada banyak nih. Coba sebentar, saya mau coba ke atas dulu ya. Pertanyaan nomor 1 ini gimana caranya? Oh bisa. Bentar. Pertanyaan nomor 1 ini dari Dr. Sarah Firdaus ya. Jadi dia nanya ke Dr. Hendra ini ya. Mohon izin bertanya, kalau pasien yang menggunakan steroid, tadi juga ada ya disampaikan Dr. Hendra ya, salah satu indikasi insulin basal katanya pasien yang dengan steroid. Sebetulnya lebih enak yang mana ya? U100 atau U300 ya. Kemudian kondisinya pasiennya tuh gula darahnya tinggi tuh, lebih dari 300 ya. Kemudian bagaimana mulainya nih? Mau mulainya dengan 0,3 atau 0,4 unit per kilogram badan. Nah, mungkin itu dulu, Dr. Hendra. Ya, saya mulai dulu, nanti mohon tambahan dari Dr. Cok. Ya. Ya, jadi kalau lihat steroid tentu kita mesti lihat yang pertama jenis steroid yang digunakan. Karena dengan melihat jenis steroid kita akan bisa memprediksi kira-kira onset of action-nya bagaimana. Kemudian peak-nya bagaimana, berapa lama ya. Kemudian decrease atau resolusi kerja steroidnya bagaimana. Saya ambil contoh misalkan pakai metilprednisolon ya. Saya pikir kalau nggak salah itu onset of action-nya 4 jam ya, dan resolusinya bisa sampai 12 jam. Tapi kalau kita misalkan lihat yang di COVID ya, kita suka gunakan dexamethasone. Tentu omsetnya itu kalau nggak salah 6 jam dan resolusi dan decrease-nya itu bisa sampai 24 jam, Prof. Perdana. Jadi saya pikir ini tantangan juga. Jadi dia punya kerja steroid yang sangat panjang. Kalau lihat kira-kira ini jadi tantangan sendiri. Mau pakai basal yang mana. Tapi kalau lihat dari kerja steroid yang kita gunakan, saya ambil contoh dexamethasone. Kita boleh gunakan U100, Prof. Ya, Dr. Sarah ya, tapi tentu bisa saja kita pakainya tidak 1 kali, tapi bisa saja sampai 2 kali karena dexamethasone ini tentu durasi of action-nya sampai 26 atau 30 jam lebih. Tapi kalau kita pakai Glargine U300, ini menarik. Dia bisa sampai kerjanya bisa sampai 32 jam atau 30 jam. Dan ini sebenarnya keunggulan kalaulah pasien ini menggunakan steroid contoh Dexa pada COVID. Ini sebenarnya salah satu kandidat terbaik menggunakan U300. Sekarang apakah kita gunakan 0,2 atau gunakan 0,3 unit? Itu ada penelitian juga di Cina walaupun bukan settingannya pakai steroid. Ternyata yang memulai langsung dengan 0,3 ini capaian glikemik kontrolnya lebih baik. Hiponya tidak tambah besar. Dan yang menarik katanya, kita bisa menghemat strip gula karena kita tidak perlu menghemat beberapa kali pemeriksaan strip gula tadi. Jadi silahkan gunakan dan saya pikir
kita mesti lihat yang lain, lihat usia, lihat fungsi ginjal, lihat kemungkinan hipo, barulah kita menentukan dosis inisiasi tadi, Prof. Mungkin dari saya seperti itu, Prof. Pradana. Dr. Cho ada tambahan? Ya, saya kira tidak banyak tambahan. Yang penting sebenarnya steroidnya berapa lama ya, Prof. Kalau dia dalam konteks pendek ya, itu kadang-kadang kenaikan yang sangat tidak bermakna ini tidak perlu kita antisipasi dengan terlalu buru-buru ya. Kalau steroid ini memang untuk mengatasi, karena kalau pendek ya akan decline dengan sendirinya. Saya kira apa yang disampaikan Dr. Hendra ya, saya kira saya juga mendukungnya. Namun saya lebih cenderung memberikan prandialnya, karena seberapa sih prandialnya yang terjadi akibat steroid. Jadi kita lebih mengarah ke handle prandialnya dibandingkan dengan basalnya. Itu pendapat saya yang saya baca di beberapa literatur. Terima kasih Prof. Pradana. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan ya dari Dr. Yandra Akmal. Jadi izin bertanya, kapan pertimbangan untuk pemberian basal insulin pada pasien yang sedang rawat inap? Nah ini, jadi kan biasanya tadi sampaikan bahwa pasien rawat inap itu biasanya pakai insulin prandial ya. Kemudian kapan masuknya insulin basalnya begitu? Mungkin pertanyaannya begitu. Mungkin Dr. Hendra dulu, nanti Dr. Chok. Ya, terima kasih Prof. Pradana. Di presentasi tadi saya sudah utarakan, kadang-kadang ketika pasien masuk ke rumah sakit, tentu ada 3 kemungkinan yang bisa kita dapat. Yang pertama, bisa saja langsung dimulai dengan basal bolus, atau dimulai dengan prandial saja, atau malah dimulai dengan basal insulin saja. Dari penelitian terbaru kelihatan kalau kita mulai dengan basal insulin saja, ini kelihatan jumlah hari yang ioglikemik ternyata sama dia dengan basal bolus. Sedangkan jumlah hari yang punya hipoglikemi yang menarik, ini jauh lebih kecil dibandingkan yang langsung menggunakan basal bolus. Ini yang menarik. Jadi ternyata tidak perlulah kita buru-buru di UGD ketika masuk pasien di UGD kita langsung mulai basal bolus. Ternyata mulai saja dulu dengan basal only saja dulu. Ternyata lebih baik dalam beberapa parameter. Yang menarik mortality rate, kemudian readmission, length of stay. Tidak ada berbeda antara yang menggunakan basal saja di awal atau langsung menggunakan basal bolus di rumah sakit. Ini dari saya, Prof. Pradana. Mohon masukan dari Dr. Chok. Ya, karena soalnya kalau misalnya Dr. Hendra menyampaikan berdasarkan evidence, ya susah dibantah. Gimana Dr. Chok? Iya, saya kira apa yang disampaikan itu banyak benarnya, tetapi sekali lagi, kalau pasien di rumah sakit inpatient setting, bila masuk pasti dengan emergency ya, dengan kegawatan hyperglycemia dengan berbagai macam kliniknya, infak, sepsis, dan seterusnya. Pada saat itu, Prof, barangkali insulin basal belum dahulu. Tetapi apabila dia sudah mau akan masa recovery, barangkali mungkin ia dipikirkan. Jadi tujuan opnam itu adalah masuk dengan kegawatankah atau komorbid dari penyakit lain. Saya kira intravenous small dose syringe pump itu jauh lebih baik. Namun sekali lagi bila recovery mungkin berbeda. Itu pendapat saya Prof. Pradana dan Dr. Hendra tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini tadi pertanyaan juga yang mungkin dari jawab tadi ya. Apakah Glargine U300 itu boleh dipakai inisiasi juga nggak ya? Gimana Dr. Hendra? Saya pikir boleh, Prof. Tentu boleh, ya? Yang pada kondisi-kondisi yang kita kehendaki lebih baik menggunakan U300. Nah, saya contoh misalkan pada populasi yang mohon maaf misalkan menggunakan steroid dexamethasone. Kita tahu dexamethasone sampai 26 jam lebih 30 jam dia. Atau pada pasien yang ingin flexibility waktu penyuntikan. Atau pada pasien yang variabilitas hipoglikeminya nokturnalnya lebih sering pada malam hari. Saya pikir ini beberapa contoh kita boleh memilih U300 sebagai inisiasi langsung pada saat pasien
memilih menggunakan insulin, Prof. Itu Prof dari saya, Prof. Mohon tambahan dari Dr. Sekarang kalau misalnya dia butuh misalnya lebih dari 50 unit, ya ini Ya, dari Dr. Awiria, kalau dari 50 unit ini mungkin yang U100 ya. Suntiknya gimana? Harus dua kali suntik atau gimana? ya. Atau ini yang justru bagus di switch ke U300? Gimana nih kira-kira, Dr. Hendra? Iya, Prof. Ini saya pikir menarik ya, Prof ya, karena beberapa juga bertanya kapan kita switching atau mendivided 2 dosis gitu. Saya coba cari-cari ya, Prof. Ternyata, mohon maaf, Dr. Cok, nanti boleh koreksi, dong. Dia bilang kalaulah kita menggunakan insulin yang volume penyuntikannya sudah lebih dari 0,5 cc, itu sebaiknya kita memberikannya dalam 2 suntikan. Karena memang unpredictable absorption-nya. Jadi kalau kita lihat yang U100, kalau kita ambil 0,5 cc, berarti kan ketika dia sudah lebih dari 50 unit, Prof. Jadi saya pikir kalaulah dia menggunakan Glargine U100 dan dosisnya sudah lebih 50 unit, ini yang tadi disebut overbasalisasi, kita memang lebih baik mungkin kita pakai modalitas lain atau memang kita divided jadi 2 suntikan. Karena memang dia punya selling effect. Jadi naiknya dosis tidak sebaik dengan turunnya fasting plasma glukos. Sekarang bagaimana kalau U300? Kalau kita ambil rumus yang 0,5 cc, berarti U100 1 cc-nya 300 unit ya, Prof ya. Berarti kalau 0,5 cc, berarti saya pikir masih 150 unit. Jadi silakan gunakan 50 unit kalau memang kita pakai U300 dalam 1 suntikan. Tapi problemnya ternyata populasi yang menggunakan basal lebih besar 50 unit itu enggak banyak. Ya, Prof. Ya, jadi kira-kira cuma 17% saja. Dan pengalaman saya paling besar saya pakai Glargine U300 itu adalah 50 unit, Prof. Jadi tidak ada yang lebih dari 50 unit, Prof. Saya mohon masukan. Ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, sebenarnya hampir mirip, tapi kata kuncinya bukan penggunaan. Sebenarnya kalau dia asli insulin resistennya lebih dominan. Kita tidak bisa mengukur dia start dari small dose dulu, 10 unit dulu. Hitung saja berat badannya berapa, dikalikan 0,5, mungkin lebih ya, itu sudah menemukan sebuah angka. Nah, biasanya step care ini alon-alon. Tapi kalau dia secara umum berdasarkan berat badannya orangnya gemuk, gulanya masih tinggi, nah kebutuhan insulin basalnya besar, ini memang boleh diberikan U300 sebagai start awal. Jadi konteksnya adalah pada insulin resistance lebih dominan pada kasus ini dengan A1C yang juga buruk. Demikian tambahan dari saya, Prof. Pradana, Dr. Hendra, saya kira benar Dr. Hendra. Overbasalisasi. Terima kasih. Nah, kemudian ini Dr. Cokorda. Tadi kan Dr. Cokorda menyampaikan contoh pasien ya yang dengan mula-mula sudah pakai basal bolus dengan premix 25, premix 50, premix 30 ya kan. Kalau pakai premix itu kan secara teoritis itu glucose variability-nya itu menjadi lebih kecil gitu. Walaupun tadi kan akhirnya pasiennya menghentikan. Nah, sekarang apakah dengan kemudian tadi contohnya bahwa dia di switch ke basal karena kompromi ini, wah, basal ini bisa mengurangi glucose variability nggak? Itu pertanyaannya. Ya, saya jawab singkat ya, Prof. Jadi kalau kita lihat premix, anjuran saya kalau ingin memberikan premix, pilih yang komponennya 50-50. Kan ini lebih cocok untuk lonjakan yang fast, yang sangat cepat ya. Kalau komponennya 25-75, misalnya premixnya maupun 30-70, barangkali tidak terlalu tepat. Oleh karena itu, kalau ingin memberikan premix, pilihlah yang premix 50-50 dengan saat makan bahkan 3 kali pun tidak apa-apa. Karena komponen panjangnya itu lebih pendek 50%. Namun sekali lagi, kalau pasien itu memang dengan model ini lebih nyaman, itu sebetulnya sudah cukup tanpa dibantu dengan insulin basal. Namun kalau dia premixnya 30-70, mungkin perlu dengan insulin basal untuk menghandle gluconeogenesis. Itu pendapat saya, Prof, sebagai argumen itulah seninya melihat kasus demi kasus yang kita lihat. Demikian Prof. Pradana pendapat saya. Terima kasih. Mungkin selain dari insulinnya ansih,
itu kan juga ada kombinasi dengan obat oral dan gaya hidup ya, Prof. Gaya Betul, hidupnya Prof. juga harus diperhatikan. Iya. Jadi perubahan gaya hidup bisa mengurangi juga glucose variability-nya yang mudah-mudahan segitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi dia katanya pengalaman kalau switching dari U100 menjadi U300, jadi gula darahnya sering tidak terkontrol begitu ya. Jadi gimana tuh triknya tuh, Dokter Hendra? Mungkin triknya gimana supaya jangan sampai terjadi istilahnya gejolak? Betul, Prof. Jadi yang pertama, mohon maaf, kalau kita bicara basically bentuk struktur dari insulin glargin U100 dan U300, ini pada dasarnya dia non bioequivalent. Jadi memang nggak equivalent. Konsekuensinya ketika kita melakukan switching, tentu butuh penambahan dosis yang berbeda. Biasanya kita switching dengan 12 hingga 17% lebih tinggi. Jadi kalau Edison GP 1 dan 2 bilang seperti itu untuk populasi Asia. Walaupun Edison 1 sampai Edison 4 dia bilang switching itu sama. Jadi kalau kita melakukan switching dari glargin U100 ke U300, saya kasih tip yang pertama, jangan pada kondisi metabolic decompensata. Karena ini yang ada muncul di satu jurnal, bisa muncul satu kondisi ketoasidosis diabetes. Karena memang onset of action-nya belum tercapai dia. Jadi pada saat dia terjadi metabolic decompensata, gula sedang jelek dengan impending mungkin HAS atau KAD, itu sebaiknya tidak waktu ideal untuk melakukan switching. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan naikkan dosisnya. Karena ini non-bioequivalent. Jadi bisa naikkan 12% pada diabetes tipe 1 sesuai dengan Edison GP1, atau silahkan naikkan dosisnya 17% lebih tinggi sesuai dengan Edison GP2. Karena memang Edison GP ini dia ambil populasi Jepang yang notabene adalah orang Asia yang lebih kecil. Ini cara, tip dan trik yang mencegah bagaimana supaya gula darah pada saat switching tadi tidak sementara jelek, saya bilang tidak seterusnya jelek, tapi tidak sementara jelek gitu, Prof. Karena memang dia non bioequivalent, Prof. Ya, terima kasih Dr. Hendra. Ini sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Maulina Debriosa ya mengenai kejadian ketoasidosis pada saat switching ya. Jadi kalau itu kontrol dulu baru di switching belakangan begitu ya, itu kira-kira. Betul. Jadi kontrol yang baik dulu baru di switching belakangan. Nah ini pertanyaan untuk Dr. Cokorda dari Dr. Arif Rahman Hakim. Jadi kalau menggunakan glargin 100 pada malam hari, tapi karena suatu sebab tidak menyuntikkan di malam hari, misalnya karena ketiduran, sebaiknya di pagi hari diberikankah atau bagaimana? Atau di skip saja? Bagaimana nih dok? Iya, pertanyaannya menarik ya. Aspek praktis sebetulnya kalau kita lihat jam ya, pemberian basal itu kan pickless, kapanpun sih boleh, tetapi ada kekurangan. Misalnya malam hari dia kekurangan, lalu kita susul besok hari, nggak apa-apa. Lalu besoknya balik lagi ke malam nggak, boleh-boleh saja. Tapi manfaatnya apa yang kita kendaki? Kalau selalu lupa karena beberapa faktor teknis, sebaiknya diingatkan Anda ingin yang mana yang paling tidak lupa. Pagi boleh aja, besok harus pagi. Nah ini maksudnya adalah compliant, Prof. Jadi kekurangan satu dosis insulin basal, katakanlah glarginnya mula-mula 25 setiap hari ya, siang ini nggak dapat, besoknya dapat. Ini salah satu kendala kita, Prof. Jadi kalau 1-2 hari lupa sih nggak apa-apa, Prof. Itu pendapat saya, terima kasih. Baik, tapi kalau nggak salah ini ada penelitian ya, Ini Dr. Hendra ini biasanya ahli penelitian. Katanya kalau kita lupa 1 kali, dia sudah mempengaruhi itu ke HbA1c. 2 kali lebih banyak pengaruhnya ke HbA1c. Gimana nih Dr. Hendra? Saya pikir tadi saya sudah sampaikan simulasinya ya, Prof. Ya, mohon maaf. Walaupun tadi itu studinya kalau nggak salah saya pakai bioinformatik. Jadi kalau kita perpanjang atau kita lamakan, mohon maaf, kayaknya peaknya jadi lebih tinggi ya. Maka resiko hiponya ya mungkin yang lebih besar kalau yang saya pernah baca, Prof. Tapi kalau lupa sekali, skip 1 kali, saya pikir saya studinya belum pernah baca, tapi secara logika mungkin iya ya, Prof ya. Sering-sering men-skip
insulin. Kalau nggak salah materi Prof saat ini ya Prof ya, John Hopkins itu ya Prof ya. Kan itu dari studi mengenai ketaatan berobat. Ya. Betul Jadi Prof. sebetulnya kita sering lihat kok HbA1c-nya kurang bagus, tapi kok kalau datang dia gula darahnya terkontrol gitu kan. Betul, Prof. Nah, jadi memang ternyata kalau kita urut-urut, ya pertama dari perubahan gaya hidupnya yang dia tidak mengikuti, dan kemudian sering lupa suntiknya itulah. Ya, jadi kalau lihat saya pasien itu kan, kok ini gulanya nggak bisa, jelek banget ya, walaupun gulanya waktu datang dia baik ya. Bagus. Jadi karena itu mungkin sering dia tidak suntik, mungkin begitu ya. Oke, ini pertanyaannya kayaknya udah habis, tapi mungkin masih ada pertanyaan lain. Tanya langsung nggak bisa ya Pak ya? Oke. Ya, saya kira semua pertanyaan sudah dijawab oleh dua pembicara, dan mungkin ada pesan khusus ini. Jadi dari Dr. Cokorda, mungkin ada pesan khusus untuk teman-teman spesialis penyakit dalam ini supaya apa, dalam rangka Hari Diabetes Dunia tadi dokter ngambil akses tukar itu gimana? Baik, sejawat sekalian yang mendengar ini, sebenarnya akses to diabetes care itu artinya adalah komunikasi dengan kita sebagai salah satu pelayan kesehatan gampang. Jadi gampang itu artinya gampang dihubungi, gampang ditanya, ya penjelasannya benar, dan gampang diberikan informasi sebetulnya. Tapi dalam konteks insulin U100 dan U yang 300 adalah kita harus kembali ke berat badannya, Prof. Bila kita ingin memberikan insulin basal, baik inisiasi maupun intensifikasi, benarkan dulu berat badannya, benar nggak hitungan kita. Akan ada perkiraan kan. Ada yang 10 unit dulu awal-awalnya, atau langsung saja dengan kilogram berat badan kebutuhannya. Nah, dari sanalah butuh titrasi. Kadang-kadang kita semuanya dipukul rata, Prof. Jadi sekali lagi lihat pendekatan individu. Itu pesan saya, Prof, yang paling penting, sehingga jangan insulin basal ini dikecilkan. Sebaliknya kita bermain-main di insulin prandial melulu. Prandialnya 3 kali, ya besar-besar ya. Insulin basalnya justru yang kecil sekali karena takut hypo. Sekali lagi, hypo amat jarang bila dosis insulin basalnya itu adalah kurang dari aturan yang kita berikan. Nah, ini barangkali perlu digarisbawahi, Prof. Jadi nomor 1, inisiasi dan intensifikasi tanpa meninggalkan insulin basal yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan A1C. Itu saja pesan saya, Prof. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin Dr. Hendra ini ya. Dr. Hendra ini kan termasuk generasi apa nih? Yang milenial gitu ya. Nah, jadi memang senang satu yang baru-baru gitu ya. Jadi ini insulinnya baru, tapi sebetulnya kan pengaruh dari insulin itu kan bukannya hanya pada obatnya aja, tetapi juga dipengaruhi oleh bentuk layanan kita nih. Betul, Prof. Bagaimana nih kombinasi dengan barang baru dengan digital diabetes? Bagaimana kira-kira pengalaman Dr. Hendra nih? Mungkin udah ada, gimana? Silakan. Yang pertama, saya ingat ini Prof ya, saat ulang tahun 100 tahun insulin ya Prof ya. Saya pikir ketika baca itu saya sedikit malu gitu ya Prof ya. Sayanya gitu ya Prof ya. Dia bilang Charles Dr. Benting yang katakan Prof. Yang pertama dia bilang kalau pasien ingin menggunakan insulin sebaiknya use brain. Jadi dia gunakan pasien. Tapi kalau dokternya ingin gunakan insulin dengan baik, please use more brain. Jadi saya pikir more brain itu satu, wah kita nih berarti harus banyak berpikir dulu Prof ya. Harus pikir banyak, harus banyak yang kita analisis. Ada satu lagi kata-kata yang saya bikin lebih malu Prof. Dia bilang kalau insulin ini hanya untuk pasien dan dokter yang wise. Ya, jadi dia bilang ternyata menggunakan insulin pun walaupun apapun jenisnya, ternyata kita harus gunakan dengan bijaksana, baik pasien maupun dokternya, Prof. Jadi saya pikir saya pikir 100 tahun yang lalu Benting udah ingatkan kita untuk gunakan insulin yang baik, apapun teknologinya sebaiknya gunakan dengan bijaksana, Prof. Yang kedua,
apapun metode insulinnya, sebaiknya kalau kita mau sukses menggunakan insulin, please use more brain katanya Prof. Jadi saya pikir, wah bagus sekali kata-katanya Prof. Itu dari saya Prof. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang penting sebetulnya ya kita udah memakai insulin dengan teknologi tinggi, tetapi juga bahwa tata kelola dengan pasien itu tetap yang 5 pilar kita nggak lupakan. Karena memang kan istilahnya komunikasi itu tetap dibutuhkan supaya pemakaiannya itu menjadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Dan juga menghindarkan terjadinya hipoglikemi. Dan dengan teknologi digital akhir-akhir ini komunikasi itu bisa menjadi lebih mudah gitu ya. Tadi kalau nggak salah juga diberikan contoh di mana pasien diberikan akses untuk melakukan adjustment dari dosis dari insulinnya ya, sehingga pasien merasa dia ada pendamping dan dia bisa mencapai target tanpa menyebabkan hipoglikemi. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, dan kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Cokoda Gede Pemayun dan juga Dr. Hendra Jufri yang telah berbagi pengetahuan dengan kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada PT Sanofi Indonesia yang mensupport acara ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara PubD webinar ini, dan semoga PubD webinar ini menambah keterampilan kita dalam praktek ya, sehingga pasien kita menjadi lebih nyaman dan lebih baik, bisa mencapai target lebih banyak, menghindari komplikasi lebih banyak. Dan disitulah peran dari dokter penyakit dalam. Tapi kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus berkolaborasi baik dengan petugas kesehatan yang lain ya, maupun juga dengan spesialis-spesialis yang lain. Dan sekarang ini sudah ada teman kita tuh, kan kemarin itu kalau nggak salah dalam pertemuan, saya dengar ceritanya ya, pertemuan dokter yang dari alumni Brawijaya mengatakan katanya dokter penyakit dalam ini sekarang kesibukan karena terlalu banyak pasien. Nah, di situ saya bilang makanya perlu kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa ya? Dengan GP, dengan spesialis yang lain, ya, dengan dokter layanan primer supaya pasiennya itu bisa mencapai target dan ada didampingi. Mungkin itu aja pesan saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga upaya-upaya kita untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terima kasih banyak Prof. Pradana, Dr. Cok. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Hendra. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Ya, sampai jumpa lagi Prof. Mari, terima kasih. Baik. Salam. Makasih dok. Saya izin live dulu ya. Ya dok, Terima kasih banyak ya. Ya dok. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Kasih. Ya dok, kasih dok. Sama-sama. Izin.